Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi akidah akhlak kelas 12 semester 1 tahun 2023. 1. Di bawah ini adalah pengertian tarekat menurut bahasa. A. Jalan, mazhab, keadaan, ribat. B. Aliran, sistem, payung, khonakoh. C. Jalan, al-halah, metode, tiang tempat berteduh. D. Makomat, ribat, aliran, haluan. E. Keadaan, sistem, petunjuk, ahwal. Jawabannya adalah C. Jalan, al-halah, metode, tiang tempat berteduh. Soal nomor 2. Metode khusus yang dipakai oleh salik menuju Allah SWT adalah pengertian tarekat menurut A. Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali. B. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. C. Sa'ad Ad-Din Al-Hamawi. D. Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Asob. E. Syekh Muhammad Abidin. Jawabannya adalah A. Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali. Soal nomor 3. Tarekat yang sanad silsilahnya mutasil bersambung sampai kepada Nabi adalah pengertian A. Tarekat sanadiyah. B. Tarekat mu'tabaroh. C. Tarekat mutasilah. D. Tarekat silsilahiyah. E. Tarekat mu'tazilah. Jawabannya adalah B. Tarekat mu'tabaroh. Soal nomor 4. Pendiri tarekat Qadiriyah adalah A. Syihab ad-Din Abu Hafs Umar As-Suhrawardi. B. Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. C. Syekh Abdul Qadir Jailani. D. Maulana Jalal ad-Din Rumi. E. Abdullah Shatar. Jawabannya adalah C. Syekh Abdul Qadir Jailani. Soal nomor 5. Sebuah karya komprehensif tentang kewajiban yang diperintahkan agama Islam dan jalan hidup yang islami tertuang dalam sebuah kitab religius yang ditulis oleh tokoh pendiri tarekat Qadiriyah. Nama kitab tersebut adalah A. Hunya li Tolibi Tariq al-Haq. B. Al-Fat ar-Rabbani. C. Futual Waib. D. Kunya Al-Fat Tariq li Tolibi. Jawabannya adalah A. Punya li Tolibi Tariq al-Haq. Soal nomor 6. Dalam tarekat Qadiriyah, zuhud terbagi menjadi dua macam, yaitu zuhud hakiki dan zuhud suwari. Yang dimaksud dengan zuhud suwari adalah A. Mengeluarkan dunia dari hatinya. B. Menghindari keduniawian seutuhnya. C. Mengeluarkan sifat keduniawian dari dirinya. D. Mengeluarkan dunia dari hadapannya. E. Menghindari urusan dunia secara zahir. Jawabannya adalah D. Mengeluarkan dunia dari hadapannya. Soal nomor 7. Ia lahir di daerah Irak bagian selatan, tepatnya di Qaryah Hasan Basrah. Sejak kecil ia sudah memiliki berbagai keistimewaan. Pada usia 21 tahun, ia sudah mendapat ijazah dari pamannya dan khirqah 9. Ia diberi gelar Muhyiddin atau penghidup agama. Tokoh yang dimaksud adalah A. Farid ad-Din Ahtar. B. Ibnu Athaillah As-Sukandari. C. Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. D. Jalal ad-Din Muhammad. E. Abu Al-Fad Ali Al-Wasiti. Jawabannya adalah C. Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Soal nomor 8. Zikir yang dilakukan bersama-sama dan diiringi suara gendang bertalu-talu dikenal dengan sebutan A. Zikir Nafi Isbat. B. Dabus. C. Zikir Husdardam. D. Zikir hakiki. E. Darwis melelong. Jawabannya adalah E. Darwis melolong. Soal nomor 9. Tarekat Rifaiyah mempunyai 3 ajaran dasar, yaitu A. Tidak minta, tidak menolak, tidak menunggu. B. Zuhud, tauhid, dan tawaddu. C. Ajaran lisan, doa, dan hizib. D. Jujur, disiplin, kerapihan berpakaian. E. Wirid, zuhud, dan akidah. Jawabannya adalah A. Tidak meminta, tidak menolak, tidak menunggu. Soal nomor 10. Pendiri tarekat Syadiliyah adalah A. Syekh Abdullah At-Tamim Az-Zili. B. Syekh Abil Hasan bin Hurmuz. C. Syekh Abul Hasan Asy-Syadili. D. Syekh Abul Asy-Syazili. E. Syekh Abdullah Asy-Syazili. Jawabannya adalah C. Syekh Abul Hasan Asy-Syazili. Soal nomor 11. Orang yang pertama kali menyusun karya paripurna tentang aturan-aturan tarekat Syadziliyah adalah A. Syekh Ali ibnu Al-Haiti Ra. B. Syekh Abul Abbas Al-Mursi. C. Syekh Ar-Rifai. D. Asyarani. E. Ibnu Athaillah. Jawabannya adalah E. Ibnu Athaillah.
Soal nomor 12. Tarekat yang diminati kalangan kelas menengah, pengusaha, pejabat, dan pegawai negeri disebabkan karena tidak begitu membebani pengikutnya dengan ritual-ritual yang memberatkan adalah tarekat A. Syatariyah, B. Al-Qadiriyah, C. Syadziliyah, D. Rifa'iyah, E. Naqsabandiyah. Jawabannya adalah C. Syadziliyah. Soal nomor 13. Lahir di Balkh, Afghanistan. Dari pihak ayah, dia adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Dari pihak ibu, dia keturunan Ali bin Abi Thalib. Dia dikenal sebagai sufi penyair Persia sepanjang masa. Tokoh yang dimaksud adalah A. Abu Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai, B. Maulana Jalal ad-Din Ar-Rumi, C. Abdul Qadir Al-Jailani, D. Dia ad-Din Abu Najib, E. Abdullah Shatar. Jawabannya adalah B. Maulana Jalal ad-Din Ar-Rumi. Soal nomor 14. Pada tahun 1244, seorang darwisi misterius datang ke Konya dan menjumpai Rumi. Perjumpaan ini telah mengubah Rumi dari seorang teolog terkemuka menjadi seorang penyair mistik yang sangat terkenal. Darwisi tersebut bernama A. Syams ad-Din Tabrizi, B. Ibn Athaillah, C. Muhyi ad-Din bin Ar-Rabai, D. Sa'ad ad-Din Al-Hamawi, E. Awhad ad-Din Bi'arabi. Jawabannya adalah A. Syams ad-Din Tabrizi. Soal nomor 15. Salah satu keunikan pada praktek ajaran tarekat Maulawiyah adalah tata cara meditasinya, yaitu dengan cara berputar-putar seperti menari-nari cukup lama. Di barat, tarekat ini dikenal dengan A. The Darwisi Affair, B. The Dance of Darwisi, C. The Whirling Darwish, D. The Circle of Darwish, E. Yoruk Semai. Jawabannya adalah C. The Whirling Darwish. Soal nomor 16. Syatariyah adalah aliran tarekat pertama di India pada abad 15. Pada awalnya tarekat ini dikenal di Iran dan Transoksania atau Asia Tengah dengan nama A. Syatiri, B. Sama, C. Halakoh, D. Iskiyah, E. Darwisi. Jawabannya adalah D. Iskiyah. Soal nomor 17. Tarekat Syatariyah dikembangkan ke Minangkabau oleh A. Syekh Shihab ad-Din Abu Hafiz, B. Syekh Burhan ad-Din, C. Syekh Abdul Qadir Jailani, D. Syekh Maulana, E. Syekh Abdullah Shatar. Jawabannya adalah B. Syekh Burhan ad-Din. Soal nomor 18. Beliau dilahirkan di desa Qasr I Hindufan. Sejak masih bayi, beliau diadopsi sebagai anak spiritual oleh seorang dari guru tarekat rumpun Kewajagan yang bernama Baba Muhammad Sammasi. Dan Sammasi adalah merupakan pemandu pertamanya dalam pelajari ilmu tasawuf. Tokoh yang dimaksud adalah A. Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai, B. Muhyi ad-Din Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Sholih Zangodos Al-Jailani, C. Syihab ad-Din Abu Hafiz Umar As-Suhrawardi, D. Jalal ad-Din Muhammad, E. Muhammad bin Muhammad Baha ad-Din Al-Uwaisi Al-Bukhari Naqsyabandi. Jawabannya adalah E. Muhammad bin Muhammad Baha ad-Din Al-Uwaisi Al-Bukhari Naqsyabandi. Soal nomor 19. Karya tulis yang menjadi bahan rujukan bagi para sufi berisi tentang seperangkat ahwal dan makomat, berbagai etika dan adab yang harus dilakukan oleh kaum sufi. Para pengikut tarekat Suhrawardiyah adalah A. Al-Warif Al-Ma'arif, B. Fihi Ma Fihi, C. Masnawi Al-Ma'nawi, D. Rubaiyat, E. Manaqib Al-Arifin. Jawabannya adalah A. Al-Warif Al-Ma'arif. Soal nomor 20. Husi Bardam adalah salah satu ajaran tarekat Naqsabandiyah yang berarti sadar sewaktu bernafas, yang maknanya A. Menyepinya seorang pertapa dengan meninggalkan segala urusan duniawi, B. Melakukan perjalanan batin dengan meninggalkan segala bentuk ketidaksempurnaannya sebagai manusia, C. Seorang murid yang sedang menjalani khalwat suluk, jika berjalan harus menundukkan kepala dan melihat ke arah kaki, D. Suatu riadah suluk, menyepinya seorang pertapa di tengah keramaian. Jawabannya adalah D. Suatu riadah suluk, menyepinya seorang pertapa di tengah keramaian. Soal nomor 21. Seseorang harus menjaga diri dari kekhilafan dan kealpaan ketika keluar masuk nafas. Supaya hati merasakan kehadiran Allah, pendiri tarekat Suhrawardiyah adalah
A. Diyauddin Abu Najib As-Suhrawardi. B. Syekh Muhammad Ibnu Abdullah As-Suhrawardi. C. Syekh Abdul Qasim As-Suhrawardi. D. Syekh Adin Abu Hafs Umar As-Suhrawardi. E. Abu Hafs Umar As-Suhrawardi. Jawabannya adalah D. Syihab Adin Abu Hafs Umar As-Suhrawardi. Soal nomor 22. Dalam pemahaman Suhrawardi, pengertian teosofi adalah A. Pemahaman tentang misteri-misteri ketuhanan yang diperoleh melalui pemikiran filosofis sufistis. B. Pemahaman tentang misteri-misteri ketuhanan yang diperoleh melalui pemikiran filosofis. C. Pemahaman tentang misteri-misteri ketuhanan yang diperoleh melalui pemikiran sufistis. D. Pemahaman tentang misteri-misteri ketuhanan yang diperoleh melalui pemikiran logis. E. Pemahaman tentang misteri-misteri ketuhanan yang diperoleh melalui pemikiran mistis. Jawabannya adalah A. Pemahaman tentang misteri-misteri ketuhanan yang diperoleh melalui pemikiran filosofis sufistis. Soal nomor 23. Pemikiran teosofi Suhrawardi berujung pada konsep cahaya yang disebut dengan A. Iluminasi Isrokiyah. B. Iluminasi Mauribiyah. C. Iluminasi Isrokiyah. D. Iluminasi Mauribiyah. E. Ilusinasi Isrokiyah. Jawabannya adalah A. Iluminasi Isrokiyah. Soal nomor 24. Di bawah ini adalah beberapa problematika masyarakat modern, kecuali A. Disintegrasi ilmu pengetahuan. B. Kepribadian yang terpecah. C. Pola hubungan imaterialistik. D. Stres dan frustasi. E. Penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawabannya adalah C. Pola hubungan imaterialistik. Soal nomor 25. Untuk menghadapi problematika kehidupan tasawuf dapat dikatakan sebagai solusi. Namun, dalam menempuh tujuan tasawuf, seseorang harus melalui 3 tahap, yaitu A. Tobat, zuhud, ma'rifat. B. Taqarrub, ta'abud, tafahum. C. Maqamat, ahwal, mazakot. D. Tafahum, taqarrub, tajalli. E. Takhalli, tahalli, tajalli. Jawabannya adalah E. Takhalli, tahalli, tajalli. Soal nomor 26. Tasawuf relevan dengan problematika masyarakat modern karena A. Memberi semangat dalam meraih kesuksesan dunia. B. Mengandung ilmu kebatinan yang bisa digunakan ketika tertimpa masalah. C. Memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. D. Menjanjikan kebahagiaan duniawi. E. Motivasi untuk selalu optimis. Jawabannya adalah C. Memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah. Soal nomor 27. Di bawah ini adalah penafsiran dari istilah zolim, kecuali A. Zolim adalah orang yang lebih banyak kesalahannya. B. Zolim adalah orang yang berputus asa. C. Zolim adalah orang yang berbuat dosa besar. D. Zolim adalah orang yang tidak mau berhenti berbuat maksiat. E. Zolim adalah orang yang isinya lebih bagus daripada kulitnya. Jawabannya adalah E. Zolim adalah orang yang isinya lebih bagus daripada kulitnya. Soal nomor 28. Zolim yang terampuni dan tidak dituntut ialah kezoliman atas dirinya yang menyangkut A. Dosa besar. B. Dosa yang dilakukan karena terpaksa. C. Dosa kecil. D. Dosa yang tidak sengaja. E. Dosa yang disengaja. Jawabannya adalah C. Dosa kecil. Soal nomor 29. Dalam bahasa Arab, istilah diskriminasi dikenal dengan al-muhabbah, yang artinya A. Mengasihi antara satu sama lain. B. Menyetarakan kasih antara satu dengan yang lain. C. Menumbuhkan rasa kasih sayang antara semua makhluk. D. Membedakan antara yang hak dan yang batil. E. Membedakan kasih antara satu dengan yang lain. Jawabannya adalah E. Membedakan kasih antara satu dengan yang lain. Soal nomor 30. Di bawah ini adalah dampak negatif dari diskriminasi, kecuali A. Menciptakan penindasan. B. Menghambat kesejahteraan. C. Memunculkan permusuhan. D. Mempersulit penyelesaian masalah. E. Menyelesaikan masalah sosial. Jawabannya adalah E. Menyelesaikan masalah sosial. Soal nomor 31. Untuk menghindari sikap diskriminasi, setiap muslim harus mengedepankan musawah, karena akan mewujudkan sikap saling menghargai dan melindungi. Arti musawah adalah A. Keyakinan. B. Perbedaan. C. Persamaan. D. Perdamaian. E. Kebenaran. Jawabannya adalah C. Persamaan. Soal nomor 32. Di bawah ini adalah cara menghindari sifat ghadab. A. Mengancam kepada orang menyebabkan amarah. B. Menunjukkan sikap angkuh terhadap orang lain. C. Tidak menemui orang yang membuat marah.
D. Mudah maafkan kesalahan orang lain. E. Tidak memberi kesempatan untuk berdiskusi. Jawabannya adalah D. Mudah maafkan kesalahan orang lain. Soal nomor 33. Di bawah ini adalah beberapa dampak negatif dari ghadab, kecuali A. Bermurung. B. Frustasi. C. Penuh semangat. D. Emosional. E. Berpikir negatif. Jawabannya adalah C. Penuh semangat. Soal nomor 34. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalik jazaa'ul kafirin. Mana ayat yang digaris bawahi adalah A. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. B. Fitnah itu perbuatan dosa yang harus dihindari. C. Fitnah itu menyengsarakan orang lain. D. Fitnah itu adalah perbuatan dilarang Allah. E. Fitnah itu sangat menyakitkan. Jawabannya adalah A. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Soal nomor 35. Di bawah ini adalah bentuk dari perbuatan fitnah, kecuali A. Mengganggu kebebasan masyarakat. B. Mengatakan yang hak. C. Memecah belah persatuan masyarakat. D. Mencari-cari kesalahan orang lain. E. Merendahkan orang lain. Jawabannya adalah B. Mengatakan yang hak. Soal nomor 36. Perbuatan menceritakan aib seseorang dengan maksud mengadu domba adalah pengertian dari A. Ghadab. B. Fitnah. C. Zolim. D. Namimah. E. Diskriminasi. Jawabannya adalah D. Namimah. Soal nomor 37. Di bawah ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari perilaku namimah, kecuali A. Menyebarkan kasih sayang kepada sama. B. Senantiasa berhusnudzon kepada orang lain. C. Berusaha bertenggang rasa. D. Mempercayai sebuah berita yang disampaikan seorang kepada kita. E. Mendekatkan diri kepada Allah. Jawabannya adalah D. Mempercayai sebuah berita yang disampaikan seseorang kepada kita. Soal nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat yang digaris bawahi pada di atas mengandung makna A. Larangan fitnah. B. Larangan ghadab. C. Larangan namimah. C. Larangan ghibah. E. Larangan diskriminasi. Jawabannya adalah D. Larangan ghibah. Soal nomor 39. Di bawah ini adalah pengertian ghibah. A. Menceritakan aib seorang dengan maksud mengadu domba. B. Membicarakan sesuatu pada diri seorang yang jika orang tersebut mendengarnya, dia tidak akan senang. C. Menjelek-jelekkan seorang dengan tujuan penganiayaan. D. Menceritakan sesuatu kepada orang lain dengan senang hati. E. Membuka rahasia seorang dengan maksud mencari popularitas. Jawabannya adalah B. Membicarakan sesuatu pada diri seorang yang jika orang tersebut mendengarnya, dia tidak akan senang. Soal nomor 40. Di bawah ini adalah adab di masjid, kecuali A. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. B. Melakukan kegiatan yang bermanfaat. C. Sholat 2 rakaat sebelum duduk. D. Tidak melakukan jual beli. E. Mengeraskan suara bacaan ayat suci Al-Quran. Jawabannya adalah E. Mengeraskan suara bacaan ayat suci Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.